China menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Namun, Beijing memperingatkan bahwa fase berikutnya akan lebih sulit. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar Selasa kemarin. Menurutnya, kesepakatan yang dicapai Iran dan Amerika baru-baru ini masih jauh dari tujuan akhir. Kedua pihak akan menandatangani nota perdamaian di Swiss pada Jumat mendatang. Setelah itu, pembicaraan soal nuklir baru akan dimulai selama 60 hari. Adapun poin-poin yang disepakati Amerika dan Iran, antara lain penghentian seluruh perang hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Wang Yi menilai perdamaian abadi di Timur Tengah dan kawasan Teluk masih perlu bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB harus memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pembicaraan Amerika dan Iran. Wang Yi menambahkan bahwa China juga siap bekerja sama dengan Pakistan untuk mempromosikan perdamaian. China memperingatkan Israel untuk tidak berbuat ulah dengan meluncurkan serangan ke Lebanon lagi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyampaikan sikap. Menurutnya, kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon harus dihormati. Jian menekankan bahwa gencatan senjata tidak boleh dilanggar karena hanya akan menghambat upaya perdamaian. Sementara itu, China mendukung penuh pembukaan kembali Selat Hormuz. Menurut Jian, pemulihan jalur yang aman dan bebas melalui selat tersebut secepatnya akan menguntungkan semua pihak. Selain pembukaan Selat Hormuz, poin yang disepakati Amerika dan Iran adalah pencabutan blokade angkatan laut. Dalam beberapa bulan terakhir, Washington gencar mencegat kapal yang keluar dan masuk pelabuhan Iran dengan tujuan untuk melumpuhkan ekonomi negara tersebut. Namun, konflik panjang antara dua musuh bebuyutan itu kini perlahan mereda. Amerika dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan damai di Swiss pada Jumat mendatang. 中方对当前利益局势深表关切，黎巴嫩的主权和安全不应受到侵犯。希望相关各方谨言慎行，坚持和平选择，切实落实停火安排，实现全面持久停火，为维护中东的和平安宁创造条件。中方注意到，伊美双方已达成的第一阶段谅解备忘录包含重开海峡等内容。霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早恢复海峡的安全自由通行，符合各方利益。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。关于你提到的中方船舶的问题，中方一直同各方保持沟通，将继续全力维护中资船舶和中国籍船员的安全。 Duta Besar Iran untuk Meksiko Abu Vas Pasandideh mengatakan bahwa Teheran tidak pernah mempercayai Amerika Serikat. Hal ini menyusul kesepakatan damai yang baru-baru ini diumumkan untuk mengakhiri perang. Dalam konferensi pers pada Selasa, Pasandideh menyebut ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah berlangsung selama beberapa dekade. Ia menuduh Washington berulang kali mencampuri urusan negaranya. Pasandideh lantas menyinggung peristiwa tahun 1953 di mana terjadi kudeta Perdana Menteri Muhammad Mossadegh. Menurutnya, kudeta itu menunjukkan secara jelas siapa musuh Iran sebenarnya. Terkait serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Februari lalu, Pasandideh telah mengutuk keras. Namun ia menilai Amerika gagal mencapai tujuan perang jika melihat apa yang terjadi setelah 100 hari kemudian. Bangsa Iran tetap kokoh dan solid, serta kepergian Khamenei tidak membuat rezim tumbang. Adapun kesepakatan damai Amerika dan Iran mencakup sejumlah poin seperti pencabutan blokade hingga pembukaan Selat Hormuz. Kedua pihak rencananya akan menandatangani nota perdamaian di Swiss pada Jumat mendatang. ما اعتماد نداریم ما هیچ وقت به امریکا اعتماد نکردیم و نداریم سرود ملیمون رو نمیدونستم
امریکایی‌ها بیشترین جنایات جنگی رو تو ایران انجام دادن. Obviamente رهبر ما رو به همراه خانواده‌اش مظلومانه به شهادت رسوندن. martirizaron de ما 168 دختر و کودک دانش آموز ما رو قطع قطع کردن. en un بعد از ما در حقیقت دخالت امریکا در ایران به بعد از انقلاب نیست، برمیگرده به 1953 که دولت قانونی های مصدق رو سرنگون کردن. ما به موافقت نامه رو بر اساس اعتماد امضا نخواهیم کرد. بر اساس اقدامات عملی که امریکایی انجام بدن ما متقابلا در حقیقت وظایفمون انجام hay que tomar امریکایی‌ها تصورشون این بود که 3 روزه میان و به خواسته هاشون میرسن، همونجور که تو ونزوئلا این در حقیقت اتفاق افتاد. obviamente وقتی بیش از 100 روز گذشته و میبینن موفق نیستن، طبیعتاً دلیلی نمیبینن که این راه ناموفق رو ادامه بدن. cuando eso también در مرحله دوم بحث هسته‌ای، مدیریت تنگه هورمون، مباحث دیگه تو مرحله بعد. Gracias. Dana swasta senilai 300 miliar US dollar disebut-sebut akan disiapkan untuk investasi ke Iran. Hal ini sebagai bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Dalam wawancara bersama CBS News pada Senin, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan bahwa dana tersebut terkait komitmen Iran dalam mematuhi kesepakatan. Namun, besarnya insentif keuangan tersebut menjadi sorotan utama. Jika dikonversi ke mata uang Indonesia, 300 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 5.324 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan lebih besar daripada pendapatan Indonesia sebesar 3.153 triliun rupiah yang ditargetkan dalam APBN 2026. Vance mengatakan uang tersebut bukanlah pembayaran dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas uranium yang diperkaya Iran. Menurutnya, dana bisa berasal dari koalisi negara-negara Teluk. Vance mengklaim investasi yang bakal masuk ke Iran menjadi tanda bahwa Amerika menyambut Teheran kembali ke perekonomian dunia. New York Times melaporkan bahwa dana tersebut tidak akan berasal dari pemerintah, melainkan akan dibuat untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Iran. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, membantah bahwa Doha menyumbangkan dana rekonstruksi untuk Iran. Laporan lain menyebutkan perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat telah membuat komitmen investasi. Namun, semua pihak ini masih menunggu karena Amerika dan Iran baru akan menandatangani kesepakatan damai di Swiss pada Jumat 19 Juni. Seorang sumber senior Iran mengungkapkan kepada Reuters bahwa Teheran awalnya menuntut 400 miliar dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi atas kerusakan akibat perang Amerika Serikat. Namun, Washington menolak permintaan tersebut sehingga memunculkan gagasan pembentukan dana ini. Dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu kemudian dirancang sebagai mekanisme alternatif. Fasilitas yang menjadi sasaran rekonstruksi antara lain Kompleks Baja Mubarakah, kilang minyak, bandara, serta infrastruktur lain yang terdampak konflik.